Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Sosial Media Marketing Strategi di Tokan Instagram Reels. Kali ini kita akan mempelajari nih, ini edisi khusus ya, tentang tutorial pemakaian dari Notion. Dimana Notion ini sendiri adalah aplikasi project management yang akan kita gunakan untuk sarana sebagai perencanaan konten yang akan kita buat. Nah, nanti pada video ini saya akan mengenalkan bagaimana sih caranya menggunakan Notion itu dari awal hingga akhir secara lebih ringkas dan lebih simple dan diperuntukkan untuk standar perencanaan konten seperti itu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dari yang pertama teman-teman. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman lihat pertama di sini mungkin teman-teman saya anggap sudah membuat akun semuanya teman-teman ya. Nah, nanti ketika kita mau mulai, kita akan mulai dari membuat halaman terlebih dahulu teman-teman. Nah, membuat halaman terlebih dahulu itu kita akan memulai dari sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kiri atas ini ada icon yang namanya new page. Nah, di new page ini teman-teman tinggal klik, terus teman-teman bisa tulis nih. Misalnya teman-teman pengen buat projectnya apa nih? Kalau kita kan bikin projectnya tentang perencanaan konten ya. Misalnya kita bikin perencanaan konten TikTok dan Reels seperti itu teman-teman ya. Perencanaan konten TikTok dan Reels. Nah, lalu teman-teman semua klik board ini karena nantinya di sini akan memberikan suatu gambaran tentang apakah si task kita ini akan digarap, sudah digarap dan juga akan digarap seperti itu teman-teman ya. Nanti di sini akan memberikan suatu status buat project-project ataupun dari kegiatan-kegiatan yang akan kita buat. Jadi kita klik board di sini teman-teman. Nah, kalau udah klik board nanti teman-teman akan ada menu yang di sini. Kalau kita mau pengen bikin satu halaman baru ya, kita bakal klik di new database teman-teman. New database. Nah, maka nanti akan keluar card 1, card 2, card 3. Nah, card inilah yang nanti isi konten-konten yang akan kita buat teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa ditambahin juga. Misalnya di sini kita tulis card 4. Ini bisa teman-teman ya. Jadi bisa ditambahin sampai banyak banget tuh bisa teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman semua akan disajikan card 1, card 2, card 3 dan card 4 ini teman-teman semua bisa klik dulu teman-teman awalnya. Nah, diklik. Yang saya ingetin lagi, di Notion tidak ada klik kanan, semua klik kiri, teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau lihat ada card 1 ini, nah ini jadi kita kasih nama dulu teman-teman. Misalnya kalau teman-teman semua pengen bikin apa ya, bikin suatu kampanye pemasaran tentang pemasaran produk dalam sosial media. Biasanya pertama kali itu konten tentang apa sih? Kita kasih contoh aja tentang konten pengenalan produk gitu ya. Misalnya. Nah, nanti di sini ada menu yang namanya status. Nah, status ini dia not start karena dia di to do list. Artinya akan dibuat dan belum diapa-apain teman-teman, jadi gitu ya. Nanti ada menu lagi di sini yang namanya in progress. In progress itu dia udah dibuat setengah jadi dan itu bakal digarap teman-teman gitu. Nanti ada complete. Nah, complete itu nanti ada ketika si konten udah selesai di-upload, dia bakalan menjadi arsip di bagian complete ini teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dulu ya dari perencanaan kontennya di sini teman-teman, di di to do list ini. Nah, jadi kalau teman-teman semua ngelihat di to do list ada status yang namanya not start. Terus ada assign. Assign ini apa sih teman-teman? Assign ini menu, misalnya gini teman-teman. Teman-teman punya tim ya, punya tim di dalam Notion-nya ini. Nah, ini teman-teman semua bisa mendelegasikan kira-kira si konten ini akan dibuat oleh siapa sih teman-teman? Nah, gitu. Nah, ini akan dibuat oleh siapa tuh bisa ditunjuk lewat sini teman-teman. Nah, caranya tinggal diklik. Nah, terus ini nanti akan select one of the member people-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman semua pengen mengundang teman-teman yang lain, misalnya teman-teman punya 4 tim nih. Ini kan belum ada orangnya nih ya di sini ya. Ini baru saya sendiri gitu kan. Nanti misalnya teman-teman pengen mengundang teman-teman yang lainnya untuk masuk ke dalam tim ini gitu. Gimana caranya? Ada klik share di sini.
Nanti teman-teman tinggal masukin email dari yang pengen teman-teman invite. Dan jangan lupa saat men-send invite, ininya jangan di invite only, tapi semuanya harus anyone with the link as the team Hore gitu teman-teman ya. Nanti masukin email teman-teman dari kalian dan langsung di invite aja teman-teman gitu. Nah nanti ketika sudah di invite, dia bisa men-assign di sini teman-teman. Bakalan nongol sendiri namanya di sini. Misalnya nanti di sini ada nama Abdul atau nama siapa gitu dari salah satu anggota tim member tuh bisa di-assign seperti itu teman-teman. Nah ini saya kasih contoh aja, mungkin ini saya sebagai timnya dan saya mendelegasikan tugas ini pada saya. Tugas pembuatan pengenalan produk ini pada saya gitu teman-teman ya. Nanti ditulis ini bakalan saya garap, di-assign ke saya gitu. Lalu ada yang namanya icon yang add property teman-teman. Nah add property ini berkaitan dengan kelengkapan dari yang diperlukan ya untuk membuat suatu konten teman-teman. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu konten itu kira-kira apa aja sih yang diperlukan? Saya kasih contoh yang pertama adalah yang pasti itu adalah date ya. Tanggal peluncuran dari si konten kira-kira kapan gitu kan. Nah, kita bisa menambahkan icon itu di sini teman-teman. Di date. Nah, ini bisa kita ganti jadi tanggal rilis. Tanggal rilis ya. Nah misalnya kita pengen memberikan tanggal rilisnya kapan nih teman-teman gitu kan. Nah nih kita bisa setelah kita buat tanggal rilis ini kita klik di sini, klik kiri. Terus kira-kira si konten ini bakal dipublish di kapan sih gitu teman-teman ya. Misalnya kita mau publishnya di tanggal 21 Oktober 2023 nih teman-teman. Shoot gitu kan. Kita klik, terus di sini ada icon yang namanya remind. Remind ini bakal mengingatkan kita kalau misalnya kita punya jadwal untuk upload konten teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau misalnya pengen menghidupkan alarm atau pengingat tentang kira-kira kita harus ngupload konten itu kapan sih gitu. Nah itu bisa lewat sini teman-teman. Jadi dia punya menu. Misalnya ini bisa 2 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Nah, kita menyesuaikan aja dengan apa yang teman-teman pengen gitu. Nah nanti pemberitahuan tentang pengingatnya ini bisa nongol di email teman-teman masing-masing gitu. Jadi sangat memudahkan sekali ya, karena kan ini kan udah langsung terrelate dengan email teman-teman semua. Saya kasih contoh di sini kita punya pengingat di 2 hari misalnya gitu ya. Kita mau masukkan sebelum hari H, 2 hari sebelumnya, nanti email akan masuk pemberitahuan bahwa kita harus upload si konten ini seperti itu teman-teman ya. Nah ada yang di sini ada juga yang namanya include time teman-teman. Nah include time ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini. Pertama teman-teman diklik dulu, lalu ada berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan jam uploadnya teman-teman. Jadi kapan sih jam yang upload yang bakal si konten ini bakal diupload pada jam berapa sih bagusnya gitu. Nah ini bakal ditulis di sini. Contohnya kita bakal mengupload di jam 12 siang atau di jam 13 siang gitu ya. 13 aja. Nah nanti teman-teman semua bakalan mendapatkan pemberitahuan ini saat 2 hari sebelumnya bahwa teman-teman akan mengupload satu konten pada hari tanggal 21 ini jam 13 gitu teman-teman ya. Nah kita assign. Nah, jadi sudah terlihat tampilannya seperti ini teman-teman ya. Lalu apalagi sih yang diperluin kalau kita pengen membuat konten kira-kira? Saya kasih contoh lagi kayak misalnya kita membutuhkan apa nih? Caption ya, caption. Nah, caption itu bentuknya apa teman-teman? Caption itu bentuknya kan teks. Jadi kita tulis di sini caption. Caption. Nanti si caption ini bakalan ngasih tahu kita nih, apa sih caption dari caption dari konten kita tuh bagusnya gimana. Saya kasih contoh misalnya kita udah nyari nih caption ya, udah pakai copywriting dan lain sebagainya. Akhirnya kita nemu sebuah caption yang bagus. Misalnya ini berkaitan dengan jualan martabak ya soalnya teman-teman ya, kayak wow, ayo kita makan martabak ini gitu. Kasih tanda seru ya biar seru. Nah seperti ini misalnya gitu ya.
Ini captionnya kita buat seperti ini misalnya gitu kan. Nah setelah itu apa lagi sih yang kita perluin? Udah ada waktunya, udah ada captionnya, kira-kira apa lagi nih? Hashtag teman-teman ya. Nah hashtag bentuknya apa? Hashtag itu bentuknya teks. Kita bisa tambahkan teks di sini yang namanya hashtag. Kira-kira kita misalnya udah melakukan analisis tentang hashtag yang populer berkaitan dengan menu martabak misalnya gitu kan. Nah nanti kita di sini bakalan ngasih apa namanya hashtag, misalnya yang udah kita temukan tuh tentang martabak tuh apa aja sih hashtagnya yang populer gitu, misalnya martabak enak, terus apalagi martabak manis seperti itu ya. Nah gitu misalnya. Nah lalu apalagi sih yang diperluin? Kita bisa tambah add property lagi nih. Kita memerlukan misalnya apa nih? Musik dari si apa namanya konten, karena kita mau uploadnya kan di Reels ataupun di TikTok, jadi kita butuh musik yang populer untuk mendukung konten kita teman-teman. Nah kalau musik ini bisa ada dua opsi teman-teman. Yang pertama teman-teman kalau misalnya udah download filenya, teman-teman bisa langsung kasih file and media teman-teman di sini. Nah ini misalnya musik, misalnya teman-teman di sini case-nya teman-teman udah ngedownload si lagunya. Dan lagu ini bakal menjadi acuan buat bikin kontennya teman-teman gitu ya. Nah kita kasih di sini music gitu kan. Nah nanti di sini kita bisa klik dan nanti ada namanya upload dan mlink. Nah kalau upload kita tinggal choose file, terus nanti kita tinggal lihat nih di sini teman-teman ya. Misalnya apa namanya di sini ya gitu kan. Teman-teman ada apa nih? Misalnya di sini gitu teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada file tentang musiknya di sini. Tinggal ini aja. Tinggal diklik aja gitu teman-teman kan. Tinggal diklik aja gitu tuh ini ya kan teman-teman kan. Misalnya ini adalah file musik ya, tinggal diklik aja dan udah langsung teropen sendiri gitu teman-teman ya. Ini contohnya aja gitu teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya dia bentuknya link, teman-teman semua belum download, silahkan teman-teman bisa pakai gini menunya. Misalnya musiknya masih bentuk link teman-teman. Teman-teman tinggal buka menu di sini, terus di sini ada yang namanya URL teman-teman ya. Nah di URL ini misalnya adalah kita kasih nama link musik gitu ya, link musik. Nah di link musik ini teman-teman bisa teman-teman kasih linknya, misalnya apa? http://2 ya www apa gitu kan, dan lain sebagainya misalnya gitu kan, lagunya apa, kodenya apa dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Nah ini kalau teman-teman belum ngedownload si file musiknya, tapi kalau teman-teman udah ngedownload file musiknya, tinggal diklik ini lalu choose file dan teman-teman tinggal upload di situ teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen pakai linknya, silahkan taruh linknya di sini teman-teman gitu ya. Nah terus apa lagi nih yang diperluin? Abis caption udah, hashtag udah, music udah, apalagi yang diperluin kira-kira coba teman-teman. Ada lagi ya, misalnya kita mau nambahin di sini kayak skenario-nya nih teman-teman. Skenario dari kontennya gimana? Itu bentuknya apa sih skenario konten tuh? Bentuknya teks ya. Skenario konten. Misalnya nih, skenario kontennya gini. Scene 1 ada orang makan martabak gitu misalnya. Martabak. Nah nanti on screen-nya ada tulisan martabak enak misalnya gitu. Nah ini kan skenario konten nih, nanti bentuknya kan bisa bermacam-macam teman-teman ya, nanti tergantung dari ininya segala macam nanti. Nah ini bisa skenario konten ini bisa ditaruh di atas saja mungkin gitu ya, di sebelum kita membuat caption, membuat hashtag, membuat link musiknya, mungkin kita dari awal bisa kesini dulu gitu. Nah lalu apalagi yang diperluin? Misalnya kita pengen pakai filter ya. Kalau filter mungkin nanti jadi acuan aja, masuknya di acuan aja. Nah apalagi kira-kira yang diperluin? Videonya nih teman-teman, video fixnya gitu ya, yang udah diedit gimana sih gitu kan.
video fixnya yang udah diedit gitu kan. Kita tulis tulis di sini video fixnya. Bentuknya apa? Bisa berbentuk URL, bisa berbentuk file. Kita ambil contoh misalnya ini adalah file aja. Jadi kita udah ngedit dan tinggal upload aja gitu teman-teman kan. Kita klik yang file and media, terus kita tulis di sini video fix yang sudah diedit gitu kan. Ini tinggal teman-teman klik aja, nanti tinggal diupload aja ya oleh teman-teman ya, kayak tadi caranya pakai choose file dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, jadi terus ada yang mau nanya lagi misalnya nih, Pak gimana misalnya kalau kita pengen ngasih referensi konten atau referensi tentang filter yang akan kita pakai atau musik yang akan kita pakai lewat satu buah video. Teman-teman jangan khawatir, di Notion sangat bisa sekali untuk mendukung fasilitas yang seperti itu. Tinggal klik di add comment. Teman-teman misalnya mau ngomen nih tentang ini, saya punya inspirasi konten, inspirasi konten untuk filter dan musiknya. Nah, misalnya teman-teman semua udah ngupload nih atau udah ngedownload nih, bukan upload ya, ngedownload si file yang udah pengen jadi video acuannya nih. Teman-teman tinggal attach file ya. Teman-teman tinggal attach file terus pilih gitu kan, pilih ininya pilih filenya di sini teman-teman ya. Ada tinggal pilih filenya. Misalnya di sini ada file tentang apa nih? Si videonya gitu misalnya dan sebagainya, tinggal klik aja terus sudah tinggal di open dan nanti akan keluar di sini teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa ngasih mention ke temannya. Misalnya ini saya punya konten gini-gini dan lain sebagainya. Nah, itu kita pengen ngarahin komennya itu ke teman kita, misalnya ke saya gitu kan. Mengirim ke saya. Nah, tinggal di ini bisa di-mention itu kan. Jadi ini sangat memudahkan sekali buat teman-teman yang punya tim untuk bisa berinteraksi deh di kolom komentarnya ini gitu. Jadi bakalan sangat seru gitu di sini gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau misalnya lagi kita teman-teman apalagi yang diperlukan dalam membuat konten, mungkin ini ya alat-alat untuk membuat konten nih misalnya gitu, misalnya kayak tripod dan lain sebagainya, itu kita bisa masukkan di sini teman-teman. Misalnya kita mau ngelis nih alat-alatnya nih, alat-alat untuk konten. Nah, ini tinggal nanti kita list aja, misalnya di sini ada tripod ya, ada lampu lighting gitu kan, lampu lighting, apalagi misalnya kamera dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti ditulis di sini teman-teman ya, ini kelengkapannya, dan terakhir ini ada video fixnya gitu teman-teman. Nah, sampai di situ kini teman-teman boleh nambahin ini sebanyak-banyaknya ya. Jadi makin detail, makin banyak detail tentang si konten itu makin bagus ya teman-teman ya. Dan perlu diingat, kalau teman-teman pengen oret-oret atau pengen coret-coret dulu, itu bisa ngelakuinnya di kolom komentar. Kalau misalnya yang di sini nih, ini semuanya udah yang fix teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman punya inspirasi tentang caption, nah teman-teman pengen diskusiin dulu si captionnya apa sih yang bagus gitu dan lain sebagainya, itu silahkan di sini dulu teman-teman oret-oretnya. Jadi bisa didiskusikan dulu sama timnya. Nanti kalau udah jadi baru dimasukin ke sini. Jadi rapi teman-teman ya. Jangan teman-teman nanti di sini yang ini nulis caption, yang satunya lagi nanti nulis caption di sini. Ujung-ujungnya kan nggak ada caption yang fix. Nah, biasakan di bagian sini teman-teman semua adalah item-item ataupun komponen-komponen yang sudah fix teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus misalnya nih, Pak, ini kira-kira di mana ya kita pengen nguploadnya, biar kita tahu nih, ini kira-kira mau diupload di Reels apa di Instagram Pak gitu. Nah, kita bisa memberikan icon di si menu ini teman-teman ya, dari si menu pengenalan produk ini teman-teman. Nah, kita tinggal klik edit di sini teman-teman, klik kiri ya. Terus kalau teman-teman lihat ada icon ini, silakan diklik teman-teman. Set gitu kan. Nah, ada pilihan emojis, icons dan custom. Kita pilih custom teman-teman. Nah, teman-teman
kalau misalnya pengen ini merubah ini, misalnya kita pengen ngupload ini di TikTok teman-teman. Kita tinggal ngupload foto TikTok di sini. Caranya gimana? Upload file. Set. Nah, kebetulan saya di sini kan udah mendownload nih, gitu kan? Mendownload tentang fotonya si TikTok atau si logonya TikToknya, tinggal open aja teman-teman. Nah, udah. Nah, dia setelah masuk seperti ini dia bakalan kelihatan. Jadi ini adalah konten pertama kita tentang pengenalan produk yang akan diupload di TikTok teman-teman. Jadi kita nggak usah ribet lagi untuk mengklasifikasikan kira-kira ini pengen diupload di mana sih. Nah itu bisa dilakukan lewat sini teman-teman. Kita memberikan icon di di cardnya gitu teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman misalnya pengen bikin di Reels nih, kita bikin lagi aja di sini yang baru kan. Misalnya pengenalan produk juga tapi untuk di Reels gitu kan. Nah teman-teman pengen bikinnya di Reels, tinggal klik edit sini dan teman-teman tinggal kasih icon Reels di sini, Instagram Reels. Oke. Nah menarik kan teman-teman kalau dilihat ya. Di sini kelihatan nih, wih ada logo si TikTok, ada logo si Reels nih teman-teman ya. Jadi kita bakal tahu, oh ini konten pengenalan produk yang bakal diupload di TikTok. Dan ini adalah konten pengenalan produk yang akan diupload di Reels teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh lagi teman-teman. Misalnya kita udah bikin tentang apa-apa aja yang perlu dalam membuat suatu konten nih. Udah di list ya, ada assign, ada tanggal rilisnya, skenario, caption, hashtagnya, link music dan lain sebagainya. Nanti ketika teman-teman bikin project yang kedua, nah ini udah langsung ada teman-teman. Teman-teman tinggal ngisi aja nih. Misalnya untuk yang pengenalan produk di Instagram Reels, kira-kira teman-teman mau beda apa enggak nih captionnya sama yang di TikTok. Dan hashtagnya mau dibedain apa enggak. Nah itu tinggal dicatat lagi di sini teman-teman. Jadi udah ada menunya tersendiri teman-teman ya. Kita nggak usah bikin lagi. Udah mengikuti dari yang di atas teman-teman ya. Begitupun dengan yang project selanjutnya nih, yang card ketiga dan card keempatnya teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman semua udah memberikan sedikit ataupun sudah melakukan progres dalam pengerjaan si konten, maka teman-teman bisa memindahkan project ini ke statusnya in progress teman-teman ya. Ini kenapa saya pindahkan di in progress? Karena dia udah mulai dikerjakan. Gimana udah pernah dikerjakan? Karena kita udah menentukan skenarionya, kita udah kasih tanggalnya, kita udah kasih captionnya, kita udah kasih hashtagnya. Itu kan udah setengah jadi ya berarti teman-teman ya. Nah tinggal nanti menunggu jadwal uploadnya aja teman-teman gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya belum digarap sama sekali, nah silahkan teman-teman taruh di sini, masih di to do list gitu teman-teman ya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat ini yang masih perlu dicari perencanaannya gimana sih? Yang ini gitu dari di to do list. Yang udah setengah jadi yang mana aja sih? Yang siap upload yang mana sih? Di sini di in progress gitu teman-teman ya. Nah ini juga menyediakan adanya suatu calendar view. Jadi teman-teman pengen ngeliat nih, misalnya pada tanggal segini kita ada jadwal apa sih? Pada tanggal segitu kita pengen jadwal apa sih? Teman-teman bisa tinggal klik tanda tambah di sini. Nah, terus teman-teman lihat di sini ada yang namanya kalender. Nah, kalender view ini bakal ngasih lihat ke teman-teman kira-kira pada tanggal berapa ada task nggak sih kita? Ada ada tugas nggak sih buat ngupload konten. Nah, ini di tanggal 21 kan kita ada tugas nih, pengenalan konten. Jadi kita punya jadwal untuk mengupload konten di tanggal 21 teman-teman ya. Nanti misalnya kita nanti di sini ada tanggal 5, ada tanggal 10 misalnya gitu kan. Ada di tanggal 18 kita pengen bikin penguploadan konten ataupun pengeditan dan lain sebagainya, itu bisa nanti ada di sini teman-teman dari calendar view. Jadi selain board view itu untuk menunjukkan status dari project kita. Tapi kalau calendar view itu tentang penjadwalan dari project kita teman-teman gitu ya. Nah jadi di situ kita bakalan lebih terstruktur dalam bekerja dan juga bakalan lebih rapi nih dalam merencanakan suatu kegiatan atau suatu, kalau di sini kan kampanye pemasaran konten ya gitu teman-teman ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial singkat mengenai penggunaan
Notion untuk merencanakan konten dari Instagram Reels dan juga TikTok. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik tutorial singkat ini dan mudah-mudahan juga sangat berguna untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.